Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kemarin Mahkamah Konstitusi itu memutuskan ambang batas 4% itu harus harus diturunkan gitu ya. Jadi ya, tapi itu berlaku untuk tahun 2029. Katanya itu konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat gitu guys. Kita ingat istilah yang itu nggak jalan juga begitu. Nah, tetapi di luar itu sebenarnya sekarang justru banyak disoroti orang soal PSI. Ini fenomena PSI yang sejak hari Ahad kemarin suaranya tuh naik terus dan kemudian para petingginya juga membangun opini bahwa mereka itu akan lolos di parliamentary threshold ya. Jadi seiring jalan di KPU jalan, opini jalan, kemarin disebut 15 dapil dia mereka lebih dari 4% gitu. Jadi naga-naganya ini memang akan dipaksakan gitu Bung Rocky untuk lolos ke parlemen. Untung nggak dipaksakan oleh PSI supaya thresholdnya tuh turun jadi 1,5% tuh di Mahkamah Konstitusi tuh. Iya. Tapi oke, mulai dari Mahkamah Konstitusi, oke, itu kebijakan DPR nanti untuk mengubah Undang-Undang Pemilu Betul. menjelang 2029. Tentu Mm-mm. mulai ada kampanye dari sekarang, berapa yang rasional tuh. Memang Mm-mm. kalau hitungan suara yang hilang, ya sangat mungkin bisa dipastikan partai-partai yang sekarang yang termasuk PSI hilang, karena itu mau dinaikin lagi nanti melalui revisi undang-undang. Tetapi kita nggak boleh hanya kena akalan itu, tetap intinya ada affirmative action. Nah, ada partai-partai yang memang secara konvensional nggak mungkin dapat 20% kan. Misalnya buruh nggak mungkin dapat 20% tuh. 4% maksudnya. Ya, 4% bukan 20%. Empat sorry, persen. 4% misalnya. Jadi mesti dibantu. Misalnya ada partai hijau, itu dia justru mesti jadi threshold untuk partai-partai yang lain. Karena ide tentang planet itu diwakili oleh partai hijau. Dan di Indonesia partai hijau kurang populer, maka jangan sampai partai hijau karena kebijakan perubahan undang-undang juga nggak bisa ikut dalam penentuan kebijakan politik di 2029. Jadi saya anggap partai yang basisnya minoritas itu gender misalnya buruh dan lingkungan itu mesti didorong supaya bisa bersuara nanti di 2009. Jadi threshold nanti parliamentary threshold itu harus berbasis pada kepentingan affirmative action. Apalagi ini negara yang basisnya adalah keadilan sosial, maka buruh mesti ada di situ tuh. Itu soal potensi perubahan undang-undang pemilu menjelang 2009 akibat dari normanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan terima kasih buat Perludem karena udah bekerja keras untuk memungkinkan demokrasi dikembalikan pada substansinya, yaitu proteksi terhadap kaum minoritas itu. Dan minoritas itu sering memang tidak mungkin melampaui threshold yang 4%. Oke, dan kita balik sekarang pada threshold yang ada sekarang, yang memaksa PSI untuk bersiasat. Karena bagaimanapun PSI itu udah punya semacam ambisi, dia udah klaim ini partai Jokowi, berarti mesti masuk parlemen kan. Kira-kira itu yang akan dipaksakan tuh. Nah, pemaksaan itu yang sedang kita uji tuh. Apakah pemaksaan itu juga berkaitan dengan upaya Jokowi untuk sebut aja membegal partai-partai kecil demi PSI, bukan karena demi PSI, karena Kaisang ada di situ sebetulnya kan. Bayangin misalnya kalau PSI itu nggak ada Kaisang, ya Jokowi nggak peduli kan. Jadi tetap kita mesti lihat bagaimana permainan presiden itu mendorong PSI bahkan mungkin untuk mulai merampok partai-partai lain dengan ancaman atau diam-diam membeli sebetulnya suara-suara itu. Jadi kita duga PSI akan digelembungkan suaranya demi memaksimalkan dukungan parlemen nanti bagi Gibran dan Jokowi tentunya. Iya, ya. Kan polanya saya kira ada dua ya, Bung Rocky. Yang pola ya jual beli biasa. Biasa itu kita beri tanda petik ya, karena sebenarnya itu juga nggak biasa gitu ya. Partai-partai yang tidak lolos ke parlemen suaranya dialihkan dengan transaksi yang disepakati oleh mereka. Yang kedua dengan cara yang kita sebut kemarin-kemarin kanibalisme gitu ya. Dan itu tentu saja kalau udah kanibalisme itu melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan kemudian juga Bawaslu-nya mengawasi dan sebagainya. Dan itu saya dengar juga menimpa partner-partner partai koalisi sendiri di internal mereka gitu. Kalau yang luar udah dipastikan lah gitu. Misalnya seperti P3 ini kalau dia tetap balelo, ya saya kira mungkin dia tidak akan lolos walaupun suaranya tinggal sedikit lagi dia ke parliamentary threshold. Itu namanya mulung suara tapi sedikit maksa tuh. Kan biasanya pemulung itu mengambil barang yang masih berguna disediakan oleh tetangga rumah. Ini dia mulung dengan maksa
pemulung suara Indonesia kira-kira begitu. Ya, 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 Jadi, ya. tetapi kita mau lihat sebetulnya dari awal memang PSI punya gairah karena langsung nempel pada Jokowi, langsung dapat coattail effect dari Prabowo. Tetapi ternyata nggak nyampe juga kan. Mhm. Jadi sebetulnya walaupun ada alasan bahwa ya partai-partai pendukung PSI itu tersebar akhirnya ke beberapa partai koalisi, tapi presidennya tetap Jokowi. Tapi kalau kita hitung ya dia cuma dapat berapa terakhir 1,9%, 2, bahkan sebetulnya misalnya dapat 3% pada akhirnya tuh. Itu menunjukkan bahwa Jokowi memang cuma dapat 3%. Artinya Mhm. Gibran cuma 3% tuh. Mhm. Jadi kalau dilihat perolehan suara koalisi 02 itu karena kerja partai-partai, Golkar bekerja, eh, Gerindra terutama bekerja tuh. Jadi sebetulnya kita mau bilang bahwa insignifikan juga adanya Gibran yang di backup oleh Jokowi di dalam koalisi 02 yang terbaca justru pada orang nggak peduli mau dia Kaisang kayak mau siapa kayak. Tetapi poin kita kan selalu adalah Pak Jokowi berupaya untuk menjaga dinasti dia melalui penanaman politik di eksekutif dan parlemen kan, dan itu Mhm. nggak terjadi. Jadi sebetulnya juga sering kita terangkan ini tanpa ada faktor Jokowi atau Gibran atau Kaisang tuh Prabowo juga bisa melenggang kan. Nah ini masalahnya sekarang PSI akan diingat sebagai partai yang akan membegah partai-partai kecil sama partai kecil lain. Jokowi adalah kepala negara yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya, dan Gibran adalah korban yang akan terus-menerus diingat karena meme tiap hari itu muncul tentang beliau, tentang si Gibran ini yang diolok-olok terus kan. Ini akan mengganggu psikologi politik Prabowo sampai 2009 kan. Jadi itu sebetulnya kenapa kita dorong angket supaya dibersihkan dulu nih kotoran-kotoran ini. Ya, ya, ya. Oke, nanti kita sambung lagi dengan angket ya. Tapi kita lanjutkan ya soal soal PSI. dari PSI ini ya, karena bagaimanapun juga kan gini kita tahu bahwa kalau toh mereka paksakan itu paling mentok juga mereka cuman lolos ambang batas parlemen lah begitu ya. Jadi mereka bisa tetap bisa masuk ke parlemen dengan kursi kalau kalau cuman 4% ya sekitar 25 kursi begitu ya. Itu kan sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan kedua, kader-kadernya yang masuk ke parlemen kan kita perkira ini kan anak-anak baru semua yang saya kira nanti berhadapan dengan para senior mereka yang udah apa matang dan makan asam garamnya di DPR. Jadi sebenarnya juga tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau lihat Pak Jokowi kan begitu, tetap saja itu merupakan peralatan yang dia butuhkan begitu dan atau semacam skoci kalau dia katakanlah dia hostile takeover atau friendly takeover Golkar dia tidak berhasil begitu. Jadi saya kira dua isu sekarang itu PSI dijadikan semacam ban serep Ya, DPR, Ban tetapi Serap mesti ya. ada Hmm. ada mesin utama Hmm. supaya ban itu bisa putar kan. Hmm. Jadi kelihatannya Golkar ini tetap rentan untuk dirampok oleh Jokowi itu, dan udah mulai ada isu tentang oh si ini sebetulnya bagian yang diselundupkan ke Hmm. Golkar supaya Munaslup itu bisa menghasilkan perpecahan lalu direkayasa. Kan semua ini kita hafal tuh. Cara-cara Jokowi dulu ngakalin P3, cara Hmm. Jokowi ngakalin Golkar di awal, cara Hmm. Jokowi berupaya ngakalin Demokrat. Kan Hmm. semuanya ada di dalam dirty mind-nya sang mastermind. Kan itu Ya, ya, poin ya. itu selalu mesti kita ingatkan pada Hmm. publik supaya bukan sekedar hati-hati, waspada aja bahwa anda itu atau Golkar itu akan dirampok, akan dikanibal sebetulnya. Hmm. Karena tetap kekuasaan Jokowi itu kurang dibandingkan dengan posisi Gerindra yang makin lama makin otonom dari Jokowi, maka Jokowi akhirnya jadi radikal bebas untuk nyari komponen lain supaya bisa membentuk molekul kekuasaan kan. Jadi kelihatannya semakin hari semakin menjelang Oktober nanti di mana Jokowi betul-betul habis kekuasaannya, dia tetap gelisah tuh, dan kegelisahan itu udah bisa dibaca oleh Golkar. Nah, tinggal Golkar menentukan sikap mau tetap jadi semacam peralatan Jokowi, padahal itu partai yang rasional, atau berupaya untuk bahkan mendorong aja ikutnya dalam hak angket kan. Kan beberapa komponen Golkar tuh anak-anak muda itu diam-diam pro hak angket sebetulnya, supaya Jokowi tahu bahwa jangan nggak usah deh berupaya untuk ngambil alih Golkar. Tetapi juga Jokowi tahu bahwa ya petinggi-petinggi Golkar tetap gua pegang lah masalahnya tuh. Bahkan Nasdem aja sprindiknya masih dipegang Golkar soal Hmm. Hmm. Syahril Limpo kok. Ya, ya. Tapi saya kira kalau yang mungkin yang langsung mungkin konkret, saya kira sebentar lagi mungkin Gibran akan pakai jaket kuning karena dulu kan sempat tertunda ya pada waktu itu gitu ya.
bukan rompi kuning, Bung Rocky, jaket kuning ya. Ini beda loh ya rompi kuning sama jaket kuning. Tetapi kalau Pak Jokowi langsung yang take over Golkar, saya kira kok dugaan saya ini ya, saya nggak tahu kalau Bung Rocky punya pandangan lain, nggak mungkin. Mungkin dia akan menggunakan proksi orang dalam dengan cara begitu ya, tidak akan Ya. menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di Golkar. Iya pasti ada aja dua tiga senior atau tokoh-tokoh historis di Golkar yang udah merapat ke Jokowi atau dipanggil Jokowi dengan tukar tambah tuh. Terlalu terlalu gila kalau ada ide Jokowi masuk itu tiba-tiba jadi ketua Golkar itu mah, Hmm. bahkan Golkar yang paling junior pun nah akan angkat bendera perlawanan tuh. Hmm. Tetapi politik itu adalah sublimasi itu, dan sublimasi ini sublimasi artinya penyelundupan kepentingan tanpa disadari sebetulnya di bawah sadar udah mulai terjadi kan. Mungkin siapa ke eh, agen yang dulu juga disusupkan untuk Golkar itu kepentingan istana, bekas sekjen yang ditangkap KPK itu si siapa namanya itu. Oh, Idrus Marham. Iya terus Marham udah mulai ada sinyal apanya welcome lah kalau Pak Jokowi muncul tuh, Hmm. beberapa tokoh senior Golkar juga. Jadi udah ada lobby-lobby. Kita tetap anggap aja ini lobby-lobby itu. Mungkin Idrus Marham jadi semacam penanda utama Hmm. bahwa Golkar memang diincar oleh Jokowi, dan sangat mungkin Gibran itu akan dimasukkan ke situ tuh. Kan nggak mungkin kita berpikir Gibran itu jadi layangan putus di kabinet nanti kan. Oh Tetap ya, dia mesti ada basis tuh. Jadi Jokowi berpikir untuk menyelamatkan Gibran, bukan untuk ya. menyelamatkan Prabowo. Dia menyelamatkan Gibran. Oh, oh, ini maksud Anda pernyataannya Idrus Marham ya yang dia menyatakan bahwa kan Partai Golkar ini terbuka gitu. Jadi kalau ada bisa go public lah, dia mengibaratkan sebuah itu perusahaan begitu go public. Kalau go public itu artinya kan sahamnya dijual kepada umum dan siapa pembeli terbesar ya dia bisa menguasai saham yang terbesar gitu ya Bung Rocky. Tergantung apa inisial public offeringnya berapa persen gitu. Ya itu, jadi penanda pertama itu ya Hmm. Idrus Marham yang kita tahu kemampuan dia untuk financial engineering kalau betul-betul ada IPO nanti. Iya, 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 iya. Jadi kita tahu ini kemampuan itu juga Bahlil sebetulnya. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi poin-poin yang mulai terbaca oleh pers itu semacam pengkondisian bahwa Golkar itu adalah partai yang bakal di, di dipecah belah juga pada akhirnya tuh. Hmm. Kan kita nggak mungkin anggap Jokowi berdiam diri sementara ledekan pada dia dan keluarganya itu tiap hari ada meme yang meledek Jokowi kan Hmm. itu itu duri dalam daging. Ketika pemilu udah masa tenang, justru ketidaktenangan dimunculkan secara psikososial oleh meme-meme ini, ledek kiri, ledek kanan, dan tentu Pak Jokowi tahu sebagai orang politik kalau dia nggak punya kekuatan, malah ledekan dia akan berlanjut terus sampai 2029 nanti. Ini saya mendapat pertanyaan dari seorang teman begitu yang menganalogikan itu kalau dalam Islam ada istilah kalau sholat itu Bung Rocky ya kalau imamnya batal gitu ya dia apakah kentut apa dia pokoknya najis dan sebagainya itu jamaahnya itu boleh memisahkan diri itu mufarokoh itu jadi boleh begitu tuh jadi nah dia teman ini bertanya apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini udah masuk begitu Mas Hersu katanya bahwa ini dia imam yang kentut jadi sebenarnya batal dan kita bisa memisahkan diri tuh gitu. Ini kan serius nih yang begini-begini. Ada justifikasi fikihnya, Bung Rocky. Iya mungkin ada fikih yang dilanggar itu syarat-syarat menjadi imam itu kan. Iya, 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 ya betul ada itu betul. Ya. Jadi bagian-bagian Akil ini balih, yang mesti di soal akil balih juga boleh. Itu kan umur ya, Gibran itu juga akil balih juga dari sisi politik kan sebenarnya ya. ya. Jadi akhirnya kita pakai banyak metafor hanya untuk menerangkan bagaimana etik itu dari awal dilanggar kan. Dan pelanggaran-pelanggaran itu tidak mungkin dilupakan oleh publik tuh. Kalau pelanggaran hukum mungkin bisa dilupakan, tapi pelanggaran etika itu akan berbekas terus karena manusia selalu diuji berdasarkan kematangan etikanya itu. Ya. Soal tuduhan ijazah palsu itu seumur hidup ada di situ. Mau dibuktikan tidak apa enggak itu tetap soal etika tuh. Jadi orang akan kunci Jokowi di dalam penjara etik sebetulnya tuh. Nah itu sebetulnya imam yang dipenjara itu bukan karena dia gagal berdoa, tapi dia memalsukan sebetulnya kapasitas dia untuk memimpin jamaah, dan kira-kira begitu Iya, dalam iya, iya. perbandingan dengan kelakuan Jokowi sebagai kepala negara. Oke, jadi kalau kita kembali ke PSI tadi, kalau sinyal apa yang disampaikan oleh Idrus Marham itu adalah sinyal bahwa itu yang memang akan ada gerakan menuju itu. Sementara kalau dari PSI kan ini sekarang para elitnya sudah menyatakan bahwa kita optimis
akan masuk ke ke parlemen itu jadi semacam conditioning begitu ya Bung Rocky. Jangan kaget ya nanti kalau kita masuk ke parlemen walaupun sebenarnya begini Bung Rocky. Dari hasil quick count itu kan semua lembaga survei termasuk lembaga survei yang kita tahu dekat dengan istana menyebut bahwa tidak akan lulus tidak akan lolos parliamentary threshold. Tapi kalau kemudian lolos itu orang kan dia menggunakan analogi kalau mereka bilang, loh itu kan quick count, ini kan hasil real count. Orang juga bisa bilang, lah kalau gitu real countnya, quick countnya presiden juga batal juga dong gitu. Ini PSI dari awal, ini partai yang didesain untuk berbohong. Partai yang didesain untuk sekedar nempel pada seseorang. Kan dari awal itu yang kita tahu kan. Saya ngerti lah itu mau sebut ideologi apa, itu seluruh anatomi PSI saya hafal luar kepala kan. Dari rekening pertama yang masuk di DPP misalnya kita bisa bayangkan dari siapa tuh. Caleg pertama, calon pertama yang diajukan untuk didukung sebagai presiden di 2000 ketika partai itu dibuat sudah ada di kepala kita tuh. Lalu kita mulai lihat komposisi itu. Kenapa beberapa senior kemudian dipanggil, senior lembaga survei dipanggil untuk mengasuh PS? Kan kita ngerti itu dari awal kan. Jadi sebetulnya ini partai yang didesain untuk jadi tempat percobaan perampokan politik, kemacetan demokrasi di situ. Walaupun dicitrakan bahwa itu partai yang simbolnya adalah solidaritas tuh. Nah, kalau solidaritas itu menandakan bahwa ada voluntarisme di situ. Orang volunteer untuk membesarkan PSI. Kalau itu dasarnya solidaritas, yang terjadi bukan sebaliknya mobilisasi yang terjadi, bukan partisipasi. Di mana-mana ada baliho, bahkan di hutan. Saya pernah lihat baliho PSI di hutan sawit yang jaraknya 400 km dari ibu kota itu. Di mana ada caleg PSI di situ kan. Jadi betapa banyak PSI itu di daerah-daerah yang tidak ada caleg pun dan bahkan tidak ada satu anggota pun tetap dia hadir di situ. Ini namanya mobilisasi itu. Jadi istilah solidaritas itu bantah secara ideologi, terbantah secara ideologi karena yang ada mobilisasi. Solidaritas itu dasarnya partisipasi bukan mobilisasi itu. Bung Rocky, jadi eh, kita minta aja para viewer kita nggak jangan terlalu kaget gitu ya. Kalau tiba-tiba abrakadabra, simsalabim suara PSI tiba-tiba muncul di parlemen gitu ya. Itu udah bisa kita duga dan semua orang yang akhirnya merasa bahwa ya PSI lagi manuver sekarang yang nggak manuver pun toh Iya. pembesarnya itu bisa Jokowi bisa suruh aja KPU untuk rekayasa lagi itu. Jadi tetap kita anggap kita duga kita lakukan tuduhan aja bahwa PSI akan dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mencurangi kembali hasil pemilu. Yes, oke, baik, makasih, Bung Rocky. Kita nolkan semua kecurangan, ya. Nol kan. Yes.